Dulu gue adalah 9gag user. 9gag itu sebuah komunitas atau nggak sebuah website yang mengupload gambar-gambar lucu, meme gitu ya, yang lagi trending sekarang. Kadang juga komunitas tentang upload lagu atau nggak tentang klip film, tapi mostly meme. Dulu gue buka itu hampir setiap hari. You don't understand setiap hari itu gimana sih, literally setiap hari. Bahkan di aplikasi itu, di website itu ada yang namanya bukan streak count gitu ya, berapa sih jumlah hari nonstop lu buka 9gag. Dimana gue sebelum gue mulai kantor, gue selalu buka 9gag. Dimana gue lagi bosan, gue buka 9gag. Jadi di dalam 9gag itu ada banyak info gitu ya. Dulu gue suka kategori gitu. Nama kategorinya adalah flash news gitu. Artinya apa? Di situ tuh tentang berita-berita. Gue suka banget, sering banget merasa berguna 9gag ini karena gue bisa keep up dengan berita, dengan apa yang terjadi, dengan format yang gue senengin gitu, dalam bentuk 9gag. Singkat cerita, di dalam 9gag itu gue sadar ada banyak hal yang bisa diposting ya, dan yang paling kita tahu semua mungkin ya, itu banyak postingan cewek seksi. Dan dulu itu menjadi trigger gue buat ke situs yang gak bener. And it's really shameful, karena gue sadar gue berada di posisi dimana gue coping bilang kalau misalnya 9gag itu ngebantu gue. Di satu sisi, di satu website yang sama juga gue malah menjadi ke tempat website yang gak bener. Kita kadang mengisi waktu kita, mengisi kekosongan kita dengan membuka seperti TikTok buat gue 9gag. Dan kita pastinya scroll konten mana yang bisa menghibur kita. Let's say gue bisa menemukan satu konten nilainya tuh 5, membuat gue cukup bahagia, atau gak mungkin smile doang. Gitu doang. Lalu apa yang akan gue lakukan? Gue bakalan cari lagi yang kalau bisa dapat nilainya 5 juga, kalau bisa 6, kalau bisa 7. Ketika gue dapat itu, setelah gue scroll, gue dapat lagi akhirnya nilai 8, kontennya lucu, gue ketawa. Setelah itu gue scroll lagi, begitu terus. Dan walaupun gue sudah pernah ketemu yang di bawahnya itu, perasaan gue tuh gak bakalan puas. Itu yang gue rasakan ketika gue buka 9gag. Dan pertanyaannya adalah, mungkin gak sih 9gag itu terus menampilkan konten-konten yang nilainya tuh 10 all the time, yang kita sukai aja? Gue yakin bisa. Apalagi kalau misalnya mereka tahu algoritma kita, berapa lama kita membuang waktu untuk menonton konten itu. Gue yakin mereka bisa ngelakuin itu. Tapi mereka gak ngelakuin. Kenapa? Karena mereka kepengen pelan-pelan gimana caranya biar kita tetap berada di website itu. Makanya mereka ngasih konten yang nilainya 1, 2, 3, 8, 1, 5, 6, 3, 8. Gua di situ ngerasa dikendalikan oleh media, atau enggak gue dikendalikan sebagai puppet gitu ya. Dimana gue tahu itu sebenarnya nggak baik, tapi gue somehow nggak bisa, jempol gue terus scrolling. Gue ngerasa nggak bisa berhenti dari itu. Izinin gue untuk explain dalam bahasa science. Gue bukan scientist, tapi gue ngerasa gue bisa share ke kalian tentang apa itu yang membuat kita berlama-lama hook
atau enggak addicted dengan sosial media. Nah, semakin kita banyak scrolling, semakin penasaran kita mencari mana sih pleasure yang sama yang kita tadi dapetin itu. Semakin banyak kita scrolling, kita mencari-cari, kita ingin mendapatkan dopamin yang lebih gitu loh. Dan itu tuh sulit banget buat kita kontrol. Dan itu benar-benar bahaya. Kalian pernah lihat gak anjing gitu yang terus menggali-gali tanah gitu, gali. Bayangin, let's say anjing itu menggali terus selama 2 jam atau 3 jam sendiri. Bagaimana perasaan kalian ngeliat anjing itu? Let's be real, pasti kita kayak kasihan ngeliatnya. Pasti kita ngerasa anjing ini kayaknya sakit deh. Kenapa sih dia mencari digging terus tanah? Padahal nggak ada apa-apa di situ, tapi dia gali terus. Itu tuh sama kayak kita, dimana kita terus scrolling terus. Kita mencari-cari konten yang menurut kita bahagia. Padahal bukan di situ letak dari kebahagiaan itu. Bukan di situ juga yang membuat kita menjadi terhibur. Sebenarnya makin lama kita mengkonsumsi konten itu, perasaan kita dalam mengucapkan rasa kebahagiaan itu, apakah dapat kalian rasakan gitu? Mungkin kalian bisa bilang, iya, gue ngerasa terhibur dengan nonton TikTok. Tapi iya gitu, lo ngerasa terhibur. Kalau gue lihat, gue pribadi, gue ngeliatin konten-konten yang kayak gitu, wajah gue kayak datar gitu loh sebenarnya. Gue ngerasa kayak, ngapain sih gue ada di website ini? Sebenarnya buat apa sih gue di sini? Website ini tuh sebenarnya buat apa sih gitu? Yakin menghibur, yakin berguna buat masa depan. Gue khawatir kita jadi kayak anjing-anjing itu. Kita jadi anjing itu yang terus menggali tanah tanpa henti, sampai mental kita sakit, sampai mungkin di kasus itu, mungkin di analogi ini anjingnya sampai tangannya kesakitan. Semakin lama kita menggali, semakin depresi perasaan kita. Gentlemen, gue yakin kita bisa berubah. Gue yakin kita bisa cut off rantai sosial media kita. Gue bener-bener berharap kalian tidak coping. Coping di sini tuh artinya dimana perasaan kayak lu bisa membela suatu hal yang mestinya udah jelas-jelas salah gitu, tapi kalian bela dengan pemikiran kita, dengan usut bilang kalau misalnya sosial media itu membantu gua, sosial media itu, TikTok itu atau 9gag itu tuh memberikan dampak yang baik buat gua. Kalian tahu kenapa bayi itu bisa bahagia secara innocent? Kayak mungkin kejar-kejaran aja mereka udah cukup bahagia. Itu karena mereka dopamin levelnya bener-bener tinggi, dimana mereka merasakan kebahagiaan itu secara pure, natural. Kalian mungkin bilang, itu mah karena mereka anak-anak aja, makanya mereka belum tahu apa-apa tentang dunia ini, makanya mereka bisa seperti itu. But again, isn't it the point? Bukannya itu poinnya ya? Karena mereka nggak tahu apa-apa, makanya mereka bisa sebahagia itu. Kita tuh sudah tahu cukup banyak akan dunia ini dari konten-konten ini.
Dan itu membuat kita sebagai manusia letih. Kita capek berada di posisi dimana kita tuh craving, mencari kebahagiaan. Gue semenjak dari itu gue udah gak pernah lagi nyentuh 9gag. Gue jujur kangen, tapi gue kepengen masa depan gue lebih bahagia. Lebih baik gue tidak mengkonsumsi konten apapun, kosong gitu ya, daripada gue memasukin sampah-sampah ke dalam otak gue. Gue harap kita bisa berubah sama-sama. Gue harap lu bisa berubah. I'm rooting for you. Lu pasti bisa.